Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan final project kami dari mata kuliah struktur data. Kami di sini akan membahas atau membuat suatu aplikasi antrean pajak, yang dimana aplikasi ini ditujukan untuk pengurangan atau meminimalisir kerumunan atau penumpukan di dalam ruangan yang ukurannya kecil, dan juga meminimalisir untuk penyebaran virus COVID-19. Kami di sini dari kelompok 1 akan membuat proyek aplikasi antrean pembayaran pajak. Akan memulai presentasinya. Ya, di sini perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang. Pertama saya Bagja Abdul Basit dengan NIM 20113351. Selanjutnya ada anggota kami berempat, yang lainnya silahkan perkenalkan diri. Mulai dari Febrico. Perkenalkan, saya Febrico Arnuga dengan NIM 20113353. Lalu selanjutnya Mas Hilmi. Perkenalkan, nama saya Hilmi Putra Utomo dengan NIM 20113315. Selanjutnya Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfiani dengan NIM 20113349. Untuk selanjutnya kepada Mas Ferry, silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya Ferry R. Wibawa dengan NIM 20.11.3355. Oke, di sini kami akan sudah membagikan tugas masing-masing kepada anggota kelompok kami, yaitu untuk menjelaskan program dari yang telah kami buat ini, yaitu diantaranya array akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu untuk pointer akan dijelaskan oleh saudara Ferry. Untuk materi struct akan dijelaskan oleh saudara Hilmi. Untuk materi sorting akan dijelaskan oleh saudari Nisa. Dan searching akan dijelaskan oleh saudara Febrico. Dan di sini kami memakai materi pilihan dari ketiga pilihan, dari stack, queue, dan link list itu kami menggunakan materi queue untuk project ini. Pertama, array. Array di sini kami gunakan untuk menampung data string untuk plat ini, untuk integer nominal atau untuk nominal pembayaran dari suatu pajak kendaraan dan keterangannya. Di sini array ini dibungkus dalam suatu struct yang memakai konsep ini object of array, yang dimana array ini berfungsi untuk menampung sebuah elemen untuk menampung member, mendeklarasikan setiap member dari struct data pajaknya itu. Lalu digunakan untuk mendeklarasikan objeknya setiap member dari data pembayar atau yang ini. Nah, jadi array di sini fungsinya sebagian besar untuk menampung data-data yang ada di dalam program ini, yang ditampung dalam bentuk struct ini. Mungkin untuk array ini fungsinya banyak, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara lebih luasnya lagi, karena yang pada intinya array itu akan digunakan dan dibungkus di sini untuk pendeklarasian setiap member dari struct. Nama saya Ferry R. Wibawa dengan NIM 20.11.3355. Baik, penggunaan pointer pada program ini cukup sederhana, yaitu untuk mengirimkan data antar fungsi. Contohnya saja di sini ada 3 fungsi yang menerapkan konsep pointer. Yang pertama dari pengiriman data dari fungsi tambah antrean ke proses tambah antrean. Yang kedua
mengirim data dari fungsi tambah pajak ke proses tambah pajak, dan yang terakhir yaitu dari fungsi edit pajak ke proses edit pajak. Ya, saya contohkan satu saja di sini. Misalkan yang untuk tambah pajak. Jadi di sini pertama diinputkan dulu data plat sama nominal oleh usernya, kemudian ditampung di variabel string plat dan integer nominal. Kemudian dikirimkan ke fungsi proses tambah pajak dengan mengirimkan alamat dari masing-masing variabel. Kemudian diterima oleh fungsi proses tambah pajak dengan variabel pointer untuk menyimpan alamat dari kedua variabel tadi. Kemudian bisa dilakukan variabel tersebut bisa diolah oleh fungsi proses tambah pajak sesuai kebutuhannya, yaitu untuk melakukan proses tambah pajak. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan atau dijelaskan dari proyek ini yaitu materi struct yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi. Untuk Saudara Hilmi, kami persilakan dan jangan lupa untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Putra Utomo dengan 20.315. Ini saya akan menjelaskan fungsi strat. Strat di sini digunakan untuk menampung data pajak yang berisi plat, nominal, dan keterangan. Ledger awal -1 digunakan untuk pengindeksan contohnya pada fungsi void tambah pajak. Void tambah pajak. Pada fungsi ini dilakukan penambahan nilai awal data pajak yang mana awalnya nilai -1 dan ketika ditambah menjadi 0. Dan data pajak awal ini akan terus bertambah selama nilainya masih kurang dari maksimum atau 5. Jika nilainya 5 atau lebih, maka data pajak akan tidak bisa ditambahkan. Dan fungsi struct yang kedua pada program ini yaitu untuk menampung data pembayar yang berisi nama, NIK, dan plat. Oke. Mungkin saya lebih jelaskan dulu agar nanti tidak jadi tanda tanya untuk misalkan ditanyakan seperti yang tadi oleh Mas Hilmi jelaskan yang di proses tambah pajak itu ini ya, kenapa ini kurang dari max, karena kita udah deklarasikan variabel max ini di atas. Kenapa kita variabelnya dideklarasikan di atas ini agar sifatnya itu global dan tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalkan kita panggil variabel ini dimanapun itu, mau di bawah atau dimanapun, itu akan nilainya itu tidak akan berubah, nilainya itu akan 5. Sekian untuk penjelasan lebih rinciannya. Oke, untuk selanjutnya materi sorting itu akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Waktunya kami persilakan untuk dijelaskan. Silakan Mbak Nisa, jangan lupa perkenalan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfiani dengan NIM 20113349. Pada materi sorting ini terdapat pada codingan di void data antrean yang ada di dalam for. Di dalam tampilan, sorting di sini digunakan untuk mengurutkan data pajak berdasarkan keterangan lunas atau belum lunas, yang mana data disimpan ke temporary. Jika pilih hapus antrean, waktu kita inputkan datanya, jika pilih hapus antrean yang tadi, nanti keterangan akan menjadi lunas yang ada di dalam keterangan di data pajaknya.
Nah, setelah itu data akan ditukar dari data awal ke data yang diinputkan dari indeks ke 0 yang paling atas akan digantikan oleh indeks yang sudah diinputkan tadi. Setelah itu, jika akan diinputkan kembali, maka indeks yang akan digunakan itu indeks ke 1 dan akan menukar lagi ke indeks yang sudah diinputkan atau lunas. Sudah kita lihat juga dari demo yang sudah ditampilkan dan penjelasan yang oleh Mbak Nisa jelaskan juga. Jadi untuk sistem yang ini kita untuk switch atau menukar saja data dari pembayar yang sesuai sama plat yang ada data pembayar dan plat yang ada di data pajak. Jika memang platnya sesuai, maka dengan data yang dipajak, maka kita anggap itu pembayaran pajaknya itu sudah selesai dilakukan dan keterangannya itu jika plat data pembayar dan plat data pajak sudah valid itu akan keterangan di data pajak itu akan berubah dari tadinya belum lunas menjadi lunas setelah kita memilih menu hapus antrean. Oke, selanjutnya itu menu untuk pembahasan dari materi searching yang akan disampaikan oleh Saudara Febriko. Kepada Saudara Febriko, silakan diperkenalkan dan dijelaskan apa fungsi searching di program ini. Monggo. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Febriko Arnuga dengan NIM 20113353. Saya ingin menjelaskan fungsi searching dalam coding ini. Fungsi searching ini terletak pada tambah antrean dan hapus antrean. Coba bisa dijalankan saja, Mas. Nah, itu jadi fungsi ini berguna untuk meng-cross-check data tentang plat yang akan kita bayarkan, apakah benar itu plat kita atau bukan, dan untuk mengetahui lunas atau belum lunas plat yang akan kita bayarkan. Jika kita salah untuk input data plat kita, maka tidak akan muncul plat yang kita tuju. Jadi inputnya harus benar. Nah, contohnya seperti itu. Jika kita salah menginput data, maka plat tidak akan ditemukan. Sekian, mungkin itu saja penjelasannya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang wajib ada dalam program final project ini sudah kami jelaskan. Selanjutnya untuk materi Q akan dijelaskan oleh Saudara Ferry di program project ini. Silakan untuk Mas Ferry dijelaskan. Dengan NIM 20.11.3355. Penggunaan Q pada program ini yaitu untuk mengatur data antrean pembayar. Itu yang ini. Jadi di sini kita tidak menggunakan library Q, jadi membuat dengan manual. Pertama dengan struct yang berisi struct data pembayar dan integer awal dan akhir untuk pengindeksan. Kemudian berikut adalah beberapa fungsi yang mengatur Q pada program ini. Yang pertama yaitu show data antrean. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data antrean pada tabel ini. Misalnya kita tambahkan, tapi harusnya ini gagal soalnya belum ada data pajak yang diisi. Kita tambah data pajak dulu. A1, tambahkan antrean,
4 berhasil ditambahkan. Yang kedua, fungsi antrean kosong. Ini digunakan untuk mengecek apakah antrean ini kosong atau tidak. Dan fungsi ketiga yaitu boolean antrean penuh untuk mengecek apakah antrean penuh atau tidak. Keempat, ada proses tambah antrean untuk melakukan proses tambah antrean. Dan ini fungsi tambah antrean bukan fungsi untuk menerima input data antrean. Dan fungsi keenam di sini ada proses hapus antrean untuk melakukan proses penghapusan data pada antrean. Dan yang ketujuh ada fungsi hapus antrean untuk menghapus antrean yang pertama. Dan yang terakhir, fungsi yang mengatur queue-nya yaitu adalah fungsi menu antrean, yaitu untuk menampilkan menu pada data antrean pembayar seperti ini. Ya, mungkin begitu saja untuk materi queue pada program ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ferry yang telah menjelaskan materi dari 3 materi pilihan yang harus dimasukkan ke dalam panel project. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan keseluruhan bagaimana cara kerjanya dari aplikasi aplikasi antrean pembayaran pajak ini. Sambil didemokan akan saya jelaskan sedikit-sedikit dari alurnya. Pertama di sini kita akan memasukkan data pajaknya. Mungkin kalau di kehidupan nyatanya mungkin di data pajaknya ini tidak kita masukkan secara manual, tapi sudah ada dalam sistem. Karena di sini kita membatasinya dan kita belum membutuhkan data yang terlalu banyak, maka kita di sini menggunakan tambah data pajaknya itu secara manual. Ya, di sini saya akan contohkan mengisi beberapa data pajak. Yang saya maksudkan data pajak ini yaitu data kendaraan yang sudah masuk masa untuk pembayaran pajak. Saya akan contohkan memasukkan beberapa inputan data pajak atau data kendaraan. Di sini kita menginputkan plat kendaraannya, lalu menginputkan nominal pajak yang harus dibayar oleh si pemilik kendaraan. Nah, di sini karena ini inputannya salah, kita tidak memilih menu dan malah kita mengisikan seperti ini, maka akan salah dan program akan otomatis terclose. Oke, kita ulang dari awal. Baik, di sini saya akan mencontohkan memasukkan data pajak sebanyak 3 buah motor. Di sini kami membuat proyeknya itu membatasi si pembayaran data pajaknya itu 5 orang. Jadi kami di sini disimulasikan untuk setiap pembayar pajak itu hanya boleh memasuki ruangan itu sebanyak 10 orang. Jadi di sini 5 orang. 5 orang ini orang yang akan langsung ketika antrian dia masuk itu langsung membayar pajak kepada petugas pajak dan 5 orang lain akan menunggu di dalam ruangan. Dan ketika lebih dari 10 orang maka para pembayar pajak akan menunggu di luar ruangan agar tidak terjadinya
penumpukan atau kerumunan di dalam ruangan. Karena pada dasarnya kita membuat sistem atau aplikasi ini kita untuk menghindari kerumunan atau penumpukan pembayaran pajak di instansi pemerintahan agar tidak terjadinya klaster baru atau penyebaran COVID-19 yang makin meluas lagi. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan data antrian atau kita akan berpindah ke menu pembayaran. Di sini kita akan masukkan data si pembayar atau data yang orang yang memiliki ketiga plat ini. Kalau di dunia nyata mungkin tidak hanya 3 plat ini, mungkin dalam satu hari itu atau mungkin dalam bulan itu yang orang yang harus membayar pajak pada bulan itu atau tanggal itu sudah banyak. Tapi kami disimulasikan untuk data pajak atau data kendaraan yang ini kita memasukkan 3 buah saja. Untuk itu kita coba simulasikan untuk memasukkan data pembayaran pajaknya atau tambah antriannya. Pertama kita akan menambahkan antriannya terlebih dahulu. Kita simulasikan orang yang akan membayarnya, yaitu pertama misalkan Mas Hilmi akan membayar pajak, lalu dia menginputkan NIK kendaraannya. Atau mungkin kendaraan ini bukan miliknya Mas Hilmi, tetapi yang membayarnya itu Mas Hilmi, itu tidak apa-apa. Tetapi yang harus syarat wajibnya itu, orang yang membayarnya itu harus membawa KTP asli atau KTP fotokopi yang bisa dipertanggungjawabkan ke keaslian atau kevalidan si data NIK-nya itu. Dan nanti akan dicocokkan datanya dengan yang ada di STNK atau nanti yang ada di database petugas. Mungkin disimulasikan dulu seperti ini. Kita inputkan NIK-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita inputkan plat. Nah, untuk penginputan plat ini kita harus sesuai dengan plat yang ada di data pajak. Nah, jika tidak sesuai maka data yang dimasukkan data di pembayar ini tidak akan tercari atau tidak akan diketemukan atau malah jadi error. Oleh karena itu dimohon untuk memasukkan data pajaknya itu sesuai dengan plat yang sama. Nah, di sini kita simulasikan Mas Hilmi akan membayar data pajak atau data kendaraannya yang berada di urutan ketiga, yaitu dengan plat CA dengan nomor 43355 TT. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini keterangannya belum lunas, tetapi sedangkan di sini si data pembayar ini sudah membayar. Kenapa belum lunas? Karena kita belum menghapus antreannya. Atau kalau disimulasikan tuh ibaratnya seperti Mas Hilmi itu sudah mengantri dan sudah masuk antreannya. Dan di sini beliau akan membayar pajak kendaraan yang berada di urutan nomor 3, yaitu dengan plat CA 4355 TT ini. Nah, maka dari itu, Mas Hilmi itu kalau misalkan keterangannya ingin lunas, maka petugas perpajakan harus memilih dulu hapus antrean ini. Nah, ini antrean pertama keluar. Antrean pertama keluar ini disimulasikan yaitu Mas Hilmi yang pertama, dia pertama datang. Oleh karena itu, jika kita mengetikkan apa saja dalam keyboard, misalkan kita enter, maka antrean Mas Hilmi sudah tidak ada dan kendaraan yang Mas Hilmi bayar itu keterangannya sudah berubah menjadi lunas. Nah, dari situ kita coba lagi untuk memasukkan tambah pembayar. Misalkan Mas Febriko akan membayar pajak kendaraannya dengan memasukkan NIK-nya. Lalu menginputkan plat. Misalkan si petugas itu menginputkan platnya salah. Misalkan petugas itu menginputkan plat. Nah, plat tidak ditemukan karena plat yang dimasukkan ini tidak sesuai. Nah, mungkin nanti petugas bisa mengetikkan apa saja lalu memasukkan kembali data antriannya. Misalkan ini Mas Pedrico, masukkan lagi nick-nya, lalu menginputkan lagi plat yang benar. Nah, data berhasil ditemukan karena memang datanya sesuai dengan
data yang ada di data pajak. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kenapa urutannya menjadi nomor 2? Karena urutan yang pertama itu tadi sudah ada Mas Hilmi. Dan jika petugas tidak langsung menghapus antreannya ini, maka nomor ini akan berurutan 1 sampai 5 sampai ujung ini. Jadi itu terserah kepada petugas yang nanti bertugas apakah ingin langsung menghapus antreannya atau nanti saja. Begitu. Lalu kita misalkan untuk menghapus antrean dan kita cek. Nah, pajak yang kendaraan yang dipilih oleh Mas Febriko, keterangannya sudah berubah dari yang tadinya belum lunas dan menjadi lunas. Lalu setelah itu kita bisa memilih untuk petugas yang nanti bertugas bisa kembali memasukkan data pajaknya, atau mungkin nanti di nyatanya itu sudah ada datanya, tinggal memasukkan data-data lagi si data antreannya atau data pembayar pajak yang datang lebih baru. Baik, sekian dari kelompok kami untuk pembuatan final project-nya dari mata kuliah struktur data. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.